Segala pujian syukur Tuhan, kami kembalikan kehadirat-Mu pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami akan menerima berkat-berkat rohani pada saat hari ini. Biarlah Engkau boleh memberkati setiap kami. Biarlah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hati yang keras Engkau lembutkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh dapat diubahkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang saya bawakan, mengasihi Tuhan tidak melebihi kita mengasihi pemberian Tuhan. Seberapa kita menerima sesuatu pemberian daripada Tuhan, mungkin dalam berkat rohani, dalam berkat jasmani yang kita terima pada saat hari ini. Tetapi fokus kita untuk mengasihi apa yang Tuhan beri atau mengasihi Tuhan kita. Kita melihat satu contoh sederhana dalam kehidupan kita. Mungkin saya memberikan satu ilustrasi bagaimana kita melihat seorang ayah atau ibu, orang tua memberikan sesuatu barang mungkin ya kepada anaknya. Dan ketika barang itu rusak atau barang itu hilang, apakah orang tua itu berhenti menjadi seorang orang tua? Atau mungkin ketika barang itu tidak ada, hilang atau rusak, apakah dia menjadi anak yang tidak memiliki orang tua? Atau mungkin orang tua memberikan perhatian, kasih sayang ketika orang tua dalam keadaan yang sibuk dan kurang perhatian, atau mungkin dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan sakit, kurang perhatian kepada anak-anaknya. Apakah dengan status seperti itu kita mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki orang tua? Dalam hal apapun, orang tua memberikan perhatian, memberikan barang kepada anaknya. Apapun yang diresponi anak ini, mungkin menghilangkan barangnya, mungkin rusak barangnya, atau mungkin tidak mendapat perhatian dari orang tua, dia tetap adalah orang tua kita. Dan dia juga adalah tetap anak kita. Itu sesuatu contoh di dalam dunia yang masih terbatas, yang masih memiliki kasih sayang kepada orang tua yang terbatas, kasih sayang kepada anak-anak kita terbatas. Memberikan barang pun nilainya terbatas gitu ya. Itu ketika sesuatu terjadi tidak merubah status kita di hadapan orang tua kita. Tidak merubah nilai kita sebagai anak di hadapan orang tua kita. Apalagi Bapa kita di sorga. Kita melihat di sini dalam satu contoh Alkitab, di dalam Kejadian 22 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14, kisah tentang Abraham dan Ishak. Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan cerita firman Tuhan ini. Kita melihat di sini bahwa kita sebagai Abraham yang diberikan kuasa, diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Baik itu berkat jasmani, baik itu berkat rohani. Mungkin kita dalam kedudukan yang baik, mungkin kita memiliki kebutuhan jasmani yang memadai, yang baik. Tetapi bagaimana kita melihat respon hati kita? Apakah kita mengasihi pemberian Tuhan melebihi kita mengasihi Tuhan? Contoh yang luar biasa yang Abraham tunjukkan bagi setiap kita pada hari ini. Bahwa jangan kita mengasihi pemberian Tuhan dalam kehidupan kita melebihi kita mengasihi Kristus. Kita melihat bahwa berkat rohani yang kita terima, damai sejahtera, sukacita, seringkali kita gadaikan itu dengan apa saudara? Dengan keegoisan kita. Kita gadaikan setiap berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan bagi setiap kita dengan keegoisan kita. Kita melihat bahwa seringkali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menguasai hidup kita. Biarlah damai, sukacita, damai sejahtera itu menguasai kehidupan saya dan saudara. Tetapi seringkali juga kita tidak memperdulikan itu. Dan bahkan keegoisan kita lah yang kita
tunjukkan. Ketika kita disakiti, sebenarnya damai itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sebenarnya sukacita itu ada dalam kehidupan saya, saudara. Karena Tuhan sudah beri bagi setiap saya dan saudara. Tetapi kita lebih mementingkan keegoisan kita. Sehingga berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan tidak terlihat dalam setiap pribadi karakter kita, saudara. Setiap respon kita, setiap respon hati kita menentukan kita bisa melihat kita mengasihi Tuhan atau kita hanya mengasihi pemberian Tuhan. Mungkin secara berkat jasmani terlihat baik di luar. Kita diberkati Tuhan. Tetapi secara berkat jasmani kita tidak mau menunjukkan itu. Ketika keegoisan kita dituntut, ketika karakter kita diberikan kerendahan hati kita dituntut, kita tidak mau. Tetapi ketika berkat jasmani, kita mau, ini saya dalam keadaan berkelimpahan dan saya dalam keadaan diberkati Tuhan. Tetapi ketika, saudara, Tuhan ingin melihat engkau menjadi berkat dengan setiap berkat-berkat rohani. Apakah saat ini kita sudah mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Atau kita lebih condong mengasihi pemberian Tuhan? Kita lebih condong menjadi sombong dengan pemberian Tuhan. Kita melihat di sini, saudara, di dalam Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan di sini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Kita lompat pada ayatnya yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, bahwa ketika kita menjadi orang Kristen yang sadar bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada pemberian Tuhan, yaitu respon hati kita adalah kerelaan, saudara. Kerelaan hati kita. Apapun yang Tuhan berikan, itu semua hanya titipan bagi setiap kita. Barang mungkin berkat-berkat jasmani bisa rusak, bisa ditipu orang, bisa hilang. Mungkin orang tua kita mungkin bisa menyakiti kita. Mungkin anak-anak kita bisa pergi meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan datang pada pagi hari ini bahwa kita sadar benar bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada pemberian Tuhan. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak tergantung dengan pemberian Tuhan baru kita mengasihi Tuhan. Kita tidak tergantung ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kita belajar bahwa di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa, saudara? Kesungguhan hati. Tuhan rindu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan rindukan bagi setiap umat-umat Kristen, bahwa tidak lagi Tuhan temukan kerelaan hati dalam pribadi saya dan saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, ada motivasi yang salah. Mungkin ada satu fokus yang terkecoh dengan keadaan dunia. Mari kita kembali untuk periksa hati kita, untuk ada kerelaan hati kita dalam kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, kita melihat Abraham pernah berbuat sesuatu kesalahan, tetapi itu tidak menghalangi Abraham untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk memiliki hati yang rela, memiliki hati yang taat untuk datang di hadapan Tuhan. Dia pernah mengambil hambanya Hagar dan Ismail sebagai anaknya, tetapi kita lihat bahwa dia memiliki kerelaan hati dan ketaatan yang sungguh-sungguh, karena dia tahu dia mengasihi Tuhan lebih daripada Tuhan memberikan sesuatu. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, saudara. Mungkin saudara berpikir memberikan sesuatu yang banyak sama Tuhan, memberikan sesuatu yang bernilai sama Tuhan.
Tetapi Tuhan rindu setiap apapun yang kita berikan, ada kerelaan hati dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Waktu kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita mau berikan dengan kerelaan hati dengan Tuhan. Ketika besar kecil, banyaknya, sedikitnya, tetapi ketika Tuhan menemukan hati yang tulus, hati yang rela di hadapan Tuhan, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh diingatkan untuk kita semakin sungguh-sungguh dengan waktu yang singkat ini. Mungkin banyak kesalahan yang kita buat, banyak persungutan yang kita buat, banyak kekendoran dalam pelayanan, di dalam kita melayani jemaat Tuhan, di dalam kita menjadi umat Kristen. Tetapi pada hari ini kita belajar untuk kembali sungguh-sungguh dan memurnikan. Siap dimurnikan, siap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami memiliki hati yang taat pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengandung janji dan membawa kebaikan bagi setiap kami. Walau kadang kami tidak mengerti, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu pimpin kami, memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Mari kedekapkan tangan kita di dada. Kita berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup, baik karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pintu-pintu berkat ada dalam setiap jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit, mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Dan boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang masih membutuhkan pelayanan, konseling, dan doa, dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.